sini kita akan menjelaskan mengenai hal-hal menarik mengenai hikayat. Oke. A few moments later. Halo, nama saya Delil Kampimansa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hikayat. Apa sih itu hikayat? Jadi, hikayat ini adalah jenis karya sastra lama yang mengandung nilai prosa dan biasanya mengandung nilai-nilai moral juga dan sering disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Jadi hikayat ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada jenis biasanya menggunakan bahasa Melayu, dan yang kedua ada istana sentris yang berlatarkan tentang istana, dan yang ketiga ada prologis atau tidak masuk akal dan bersifat khayalan, dan yang keempat bersifat statis yaitu kaku dan tetap, dan yang kelima ada ceritanya anonim, biasanya tidak jelas dan tidak ada usul-usulnya, dan yang terakhir selalu menggunakan kata arkais, yaitu kata-kata yang jarang digunakan, seperti contohnya seperti sehdan dan sebermula. Halo semuanya, kenalkan nama aku Bintang. Di sini akan aku jelaskan mengenai dari struktur penulisan hikayat. Penulisan dari struktur hikayat ini ada 6, yaitu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak itu pada dasarnya opsional, tergantung pada penulis cerita tersebut. Dan juga ada orientasi, yang menjadi bagian menggambarkan waktu, tempat, suasana yang mempengaruhi jalan cerita. Dan komplikasi ini menjadi urutan yang menunjukkan hubungan sebab akibat, di mana konflik muncul, di situ waktu tokoh asli terlihat. Dan juga ada evaluasi. Evaluasi ini menjadi bagian yang menjelaskan penyelesaian atau solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Dan ada pun resolusi. Resolusi ini menawarkan solusi atas konflik yang muncul dan menjadi akhir dari cerita tersebut. Dan koda. Koda ini menjadi bagian yang menyampaikan pesan moral ataupun amanat yang bisa kalian ambil dari para pembaca. Halo guys, kenalin nama gue Sina. Ini aku bakal jelasin ke kalian tentang unsur intrinsik tentang hikayat. Yang pertama itu ada tema. Biasanya ada ide pokok atau gagasan utama yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua itu ada kata, cakup tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga itu ada penokohan. Pada umumnya menggambarkan karakter cerita melalui dialog dan tindakan. Yang kelima itu ada sudut pandang. Biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir itu ada penan. Pada umumnya mengandung pesan atau pelajaran moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. Halo guys, aku Gita. Di sini aku akan menjelasin beberapa kebahasaan hikayat. Yang pertama, hikayat biasanya ditulis menggunakan bahasa klasik Melayu yang sudah jarang sekali digunakan oleh masyarakat tertentu. Yang kedua, banyak menggunakan istilah arkais atau kuno. Yang ketiga, kalimat dalam hikayat seringkali panjang atau kompleks. Yang keempat, menggunakan bajas atau gaya kebahasaan seperti perumpamaan, hiperbola, metafora, dan repetisi. Dan hikayat biasanya ditulis secara lugas dan formal. Yang keenam, ada kata perasa tertentu yang sering kali digunakan untuk penekanan cerita. Yang ketujuh, yang terakhir, memiliki ungkapan atau perasa tertentu yang menjadi ciri khas hikayat lama atau ciri sastra lama. Yang terakhir, ada jenis teks hikayat. Ada apa saja? Ada 5. Ada cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita Islam, dan sejarah dan biografi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membawakan satu cerita teks hikayat yang diambil berdasarkan dari cerita hikayat Abu Nawas. Di awal cerita menceritakan suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Raja memerintahkannya untuk menangkap angin dan membawanya ke istana. Tentu saja, ini adalah tugas yang mustahil. Namun, Abu Nawas tidak kehabisan akal. Ia membawa sebuah botol kosong dan menutupnya rapat-rapat. Ketika sampai di sana, Abu Nawas menyerahkan botol tersebut kepada Raja. "Inilah angin yang Anda minta, wahai Raja," kata Abu Nawas. Raja pun tersenyum, menyadari bahwa Abu Nawas telah berhasil melaksanakan perintahnya dengan cara yang cerdas. Cerita teks hikayat tersebut memiliki 7 unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Teks hikayat ini menonjolkan bagaimana Abu Nawas dengan kecerdikannya dapat menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Abu Nawas digambarkan sebagai seseorang yang cerdik, pintar, dan pandai memutar otak dalam menyelesaikan masalah.
Dan sebagaimana dengan Raja Harun al-Rasyid, yaitu seorang raja bijaksana yang suka menguji kecerdasan orang-orang di sekitarnya. Ketiga, alur dalam teks hikayat ini bersifat maju. Keempat, cerita ini berlatar di istana Raja Harun al-Rasyid yang berlokasi di Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Yang kelima, cerita ini disampaikan dengan sudut pandang orang ketiga. Keenam, teks ini menggunakan gaya bahasa sindiran dan gaya bahasa simbolis. Yang terakhir, ketujuh, amanat dari cerita ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kecerdikan dan kepintaran dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tampaknya tidak mungkin. Kekuatan otak lebih berharga daripada kekuatan fisik dalam menghadapi tantangan.